dari zakat yang lain. Maka di sini perbarui dari niat tersebut. Dari segi zakat kita harus koreksi. Apakah sudah benar pengeluarkan zakat kita kepada orang-orang yang membutuhkan? Apakah sudah benar dari caranya ketika kita mengeluarkan zakat tersebut? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir yang mana Al-Habib Ali pernah menyampaikan pula di bulan Ramadan ini tentang sebuah kisah yang ketika itu Abdullah bin Ali Makarim, salah satu muhib dan juga sahabat dekat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau di situ pernah bermimpi, melihat di dalam mimpinya dan menceritakan di mimpi tersebut kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Apa yang beliau lihat? Beliau berada di suatu tempat dengan ladang yang sangat besar, berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang ada di tempat tersebut. Ada tumbuhan yang sangat hijau sekali, adapun yang tidak terlalu hijau, adapun yang berwarna lain. Tapi beliau kaget dan juga beliau heran, kenapa tumbuhan-tumbuhan ini tidak bisa tinggi subur tumbuhnya. Maka di situ dia melihat ada seseorang di tempat tersebut dan menanyakan, "Wahai fulan, engkau melihat bagaimana indahnya tumbuhan-tumbuhan ini dengan warna-warna yang sangat luar biasa." Maka Syekh Abdullah bin Ali Makarim itu menanyakan, "Tapi aku heran kenapa tumbuhan-tumbuhan ini bisa tumbuh subur? Kenapa tumbuhan-tumbuhan ini tidak bisa tumbuh tinggi dan juga rindang?" Maka orang tersebut mengatakan, "Iya, ini seperti amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia." Karena apa? Karena mereka mengamalkan sesuatu tanpa ada dasar tertib ilmunya. Kita terkadang mengedepankan sesuatu yang sunnah daripada sesuatu yang wajib. Kita terkadang mengeluarkan harta kepada orang yang jauh dari hubungan kita, tapi orang yang dekat kepada kita, kita biarkan. Yang jauh kita dahulukan, yang dekat kita akhirkan. Karena di sini beliau katakan di dalam mimpi tersebut bahwa amalan-amalan seperti inilah yang kosong dari amalan-amalan orang-orang yang hidup di akhir zaman. Mereka mungkin banyak amalan-amalannya, tapi mereka tidak bisa memposisikan amalan apa yang harus dikedepankan dan juga didahulukan dari amalan-amalan yang harus bisa ditunda ataupun diakhirkan. Siapa yang harus menerima dan juga siapa yang harus diberi, mungkin mereka lupa dari kerabat-kerabatnya. Beliau mengingatkan di dalam khutbahnya ataupun di dalam ucapannya ketika itu, banyak mungkin di antara kita memberikan kepada orang yang lain, sedangkan kedua orang tua kita justru mereka yang membutuhkan. Mungkin kita memberikan keluarga yang lain yang jauh, tetapi ada sepupu kita, ada paman kita, ada keluarga kita yang dekat, yang hidup sehari-hari dengan kita, tetapi kita haramkan pemberian tersebut. Ketahuilah pemberian kepada mereka itu jauh lebih berharga dan juga lebih afdal daripada orang ketika kita memberikan kepada orang-orang yang jauh. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengakhiri daripada khutbahnya tadi untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu inilah waktu yang paling tepat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu inilah waktu yang paling tepat untuk kita menjauhkan dari segala-segala kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan. Kita harus memiliki tekad dan juga semangat untuk merubah dari kehidupan kita yang dulu menjadi kehidupan yang lebih baik. Di waktu inilah beliau minta kepada kita